Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya, tentang monetisasi dengan syarat terbaru. Ternyata ada yang belum paham nih ternyata. Makanya coba kita ulik kembali ya. Dan ini nanti juga kita akan bahas beberapa masalah tentang konten kreator pemula. Simak videonya sampai akhir. Jempolnya tahan dulu, jangan di like dulu. Apa itu bang? Gini, bang, ini saya sudah monet lewat 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Kok nggak ada iklannya ya? Sebenarnya itu gampang ya, sering kita bahas ya. Gini bro, ada yang tahu jawabannya? Silahkan aja komen di kolom komentar lah. Atau yang tadinya ada iklan, setelah itu malah nggak ada iklan setelah monet tahap pertama. Kok bisa ya? Ini yang perlu teman-teman pahami. Gini loh. Monet jalur awal 500 subscriber 3000 jam tayang. Ini memang channelmu sudah diterima menjadi program partner YouTube, tetapi tidak mendapatkan iklan. Artinya tidak mendapatkan penghasilan dari iklan. Atau justru yang tadinya ada iklan saat pengajuan monetisasi 500 subscriber dan 3000 jam tayang, ada kemungkinan justru iklanmu hilang. Suka-suka YouTube lah. Itu urusan YouTube. Jangan masuk ke ranah YouTube ya. Jadi saya agak ngantuk bro. Belum tidur. Tidur sebentar tadi. Jadi yang sudah monet 500 subscriber 3000 jam tayang, ini sumber pendapatannya dari mana? Fitur gabung, super chat, super thank, super sticker. Dan juga ada di situ shopping. Ya. Fitur shopping ini di Indonesia belum. Tetapi sudah bisa dipakai, Tetapi saat membeli barangmu, kalau mengaktifkan fitur shopping ini juga, misalnya teman-teman jualan kaos, ya itu belinya lewat luar negeri dulu, ya lewat luar negeri dulu karena di Indonesia memang belum aktif itu, tapi sudah bisa dipakai kalau memang mau dipakai, tapi kecil kemungkinan. Jadi sumber pendapatannya ya hanya itu. Tetapi itu sebagai tes juga, anggap saja tes. Jadi dari awal kalian sudah tahu channelmu lolos monet di 500 subscriber 3000 jam tayang. Jadi kalau teman-teman bisa memberikan video yang bagus di fitur member, fitur khusus gabung, itu harus video yang memang punya nilai plus, punya nilai tambah. Bikin video di fitur gabung dan itu bisa atau hanya bisa dinikmati oleh membermu. Harus spesial ya, harus spesial. Contoh ilmu-ilmu di Insan Tutor itu yang gampang sekali dan mudah sekali dipraktekkan ya di member. Kalau itu diikutin pasti monet. Cepat monet. Ya, tetapi semuanya juga tidak berbarengan. Kok bisa begitu, Bang? Begini loh, Bro. Dalam memberikan saat teman-teman masih sekolah dulu SD, itu daya tangkap antara murid satu dengan murid yang lain itu kan beda-beda, bos. Ada yang juara 1, juara 2, juara 1 dari belakang, ada yang pinter, ada enggak. Ya, ada yang pinter di dalam materi pelajaran tertentu, tapi tidak kurang pinter di materi pelajaran yang lain. Itu tergantung dari karakter channelmu kan? Dan juga tergantung dari pemilik channel. Tetapi secara garis besar ilmunya itu gampang sekali dipahami di sana. Tinggal praktek selesai. Di member. Dah, itu terjawab ya. Ada kemungkinan justru memang iklanmu hilang. Karena nanti akan ada lagi pengajuan monetisasi tahap kedua. Setelah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu baru muncul iklanmu. Sesuai dengan karakter, bukan karakter ya, sesuai dengan tema channelmu.
sesuai dengan apa iklan yang cocok dipasang di setiap videomu. Itu juga beda-beda, videomu temanya apa. Ya kalau tema elektronik, video mungkin juga iklannya juga akan berbau seperti itu dan cenderung mendapatkan iklan-iklan mahal. Sudah bisa diterima ya. Tuh, terus apalagi? Ada lagi yang bertanya tentang, Bang, ini ada kasus ya, ada kasus. Kemarin membernya Insan Tutor juga. Channelnya apa? Oppo Onone. Subscribernya ini padahal murni ya. Subscriber murni, jam tayang juga murni. Kemarin saat sudah tercapai 4.000 jam tayang, bahkan lebih 4.400 jam tayang, subscribernya masih 900-an. Hanya ngejar 100 subscriber. Ya mungkin karena kesibukan ya, karena beliau ini sering berlayar, sering gak ada sinyal, dan akhirnya nggak terkontrol. Saya sudah nitip pesan, hati-hati, nanti kalau tidak bisa ngejar 1.000 subscriber, maka jangan-jangan 4.000 jam tayang ini akan hilang. Ya mungkin kurang begitu didengar atau apa ya, saya kurang tahu lah ya. Dan barusan beliau menghubungin saya saat ada sinyal, setelah itu tercapai 1.000 subscriber, jam tayangnya justru hilang, merosot 2.600, sisanya hilang berapa? 1.400 lebih. Menyakitkan ya, menyakitkan. Nah, ternyata setelah saya lihat juga channelnya, video 1 tahun pertama yang banyak menghasilkan lebih dari 1.000 jam tayang, itu memang video meledak. Dan itu di tahun-tahun pertama nge-YouTube 150.000 view. Saya yakin itu adalah menghasilkan jam tayang di atas 1.000. Mendekati 1 tahun, jam tayangnya hilang. Yang 1.000 itu, yang 1.000 jam itu yang hilang. 150.000 view itu yang hilang. Jadi sisa 2.600. Ada pelajaran ya. Kalau kurang-kurang dikit, waktunya mepet, kurang subscriber 150, belikan nggak masalah. Nggak masalah kalau waktunya mepet. Daripada banyak babak belur seperti ini, hilang 1.600 jam, kan nungging. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku kalau memang mau beli subscriber ataupun jam tayang. Tetapi di awal-awal jangan pernah lakukan. Nyonyor nanti channelmu. Nah, terus ada lagi. Yang benar Bang, ini pernyataan ya, bukan pertanyaan, tapi sebenarnya lebih ke pernyataan. Karena ada yang menghubungi saya secara khusus lewat TikTok. Bang, coba deh, kalau sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus dalam memberikan masukan ini bagus. Tapi nilai sendirilah nanti ya. Bang, kalau memberikan channel tutorial itu yang benar. Memangnya ada syarat baru dari YouTube. Bukan 4.000 jam tayang, tapi 4.000 juta. Sejak kapan, Bang? Tolong baca-baca lagi lah aturan dari YouTube. Nah, di situ ternyata kesalahannya di sini. 4.000 jam tayang, ini kan kadang-kadang disingkat 4.000 JT. Di thumbnail saya 4.000 JT. Ternyata yang dipahami ini adalah 4.000 JT ini juta. Jadi 4.000 juta. Ini enggak ndagel lagi. Makanya saya bilang, kadang-kadang dalam menerima sesuatu ini juga beda. Ya, karena antara orang pinter dengan orang ngeyel, ini kadang-kadang hampir mirip. Ya, pinter ngeyel nggak masalah lah, tapi kalau agak ini ngeyel lah, ini repot. Ya, udah goblok ngeyel lagi. Nah, ini repot. Repot nanti ya. Jadi hal-hal semacam ini harus dipahami. Dan ada lagi, seandainya ya, Bang, saya cuma punya HP 1. Punya HP 1. Abang kan pernah menyarankan jangan sampai ada sosial media di HP kita. Sedangkan saya juga punya Facebook. Memangnya kapan Insan Tutor menyarankan HP-mu tidak ada sosial media selain YouTube, kapan?
Ini kemungkinan ajarannya Bahlul, kayaknya sih ya. Kayaknya ajarannya Bahlul yang gagal paham. Bahlul ini siapa? Nggak tahu lah, sampai sekarang juga belum mendapatkan hidayah. Ya, belum mendapatkan hidayah. Masih ngeyel aja. Siapa Bang? Kul Buntet. Ya udah itu dah. Semoga dapat hidayah. Kul Buntet itu satu orang itu. Onta Arab itu satu orang juga. Jadi gini loh bro, maksud saya, kalau bisa, emailmu itu kan email pasti Google. Saat mengaktifkan HP-mu, itu kan pasti Google. Ya, karena Android kalau tidak menggunakan Gmail Google, itu nggak bisa dipakai bos. Yang saya sarankan, antara email yang digunakan untuk pertama kali aktivitas HP atau Play Store dengan email YouTube, dengan email sosial media yang lain, Facebook, Instagram, TikTok, kalau bisa saran saya bedain. Jangan sampai dijadikan satu. Kenapa? Kalian tahu betapa mudahnya saat ini, seandainya emailmu itu kalian email utama YouTube, itu juga digunakan untuk email-email yang lain, sosial media yang lain. Satu, penipuan banyak. Kalau kalian ahli teknologi nggak masalah. Yang ditakutkan adalah seseorang yang tidak suka dengan channelmu mengirim tautan phishing. Sekali kalian buka, email, password semuanya kena. Jadi kalau emailnya disendirikan kan aman bos. Apalagi email yang kalian gunakan untuk channel YouTube tersebut, kalian gunakan juga email untuk endorse. Ini bahaya. Seakan-akan nawarin endorse, setelah diklik ternyata isinya phishing. Yang terjadi apa? Akunmu hilang. Demikian juga dengan TikTok. Kalau bisa emailmu itu, email TikTok bedain. Ya. YouTube adalah YouTube. YouTube juga tidak punya ingin kompetitor. Walaupun sebenarnya kompetitor itu membangun juga sebenarnya. Karena ada persaingan, ya. Makin berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tetapi YouTube juga bukan perusahaan kecil. YouTube ini nggak mau dimonopoli sebenarnya. Jadi kalau email YouTube kalian gunakan juga email TikTok, maka segala aktivitas itu juga terekam di sana. Terekam di sistemnya YouTube. Rekomendasimu juga bisa saja YouTube mempersempit rekomendasimu karena mendua, selingkuh dengan aplikasi sebelah. Itu kan saran. Kalau bisa. Karena itu juga saya pelajari. Walaupun mungkin tidak akurat 100%, tetapi setidaknya ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Alangkah baiknya sih email perbankan, email apapun, itu jangan jadi satu. Jadi kalau seandainya Facebookmu kena bajak, YouTubemu aman. Jangan sampai nanti nangis darah. Jadi tidak pernah melarang bahwasanya HP-mu itu ada sosial media yang lain. Ya, ini repot kalau hal ini ditangkap dengan orang yang otaknya isi pembalut, ini repot. Siapa bang? Konten kreator sekelas Bahlul, nggak punya ilmu ngoceh. Ini repot-repot. Apalagi pengagumnya juga kan sama 11-12 nih. Boleh belajar di sana, boleh. Insan Tutor juga nggak melarang, silahkan aja. Jadikan aja bahan ketawa-ketawaan. Jadikan aja sebagai apa? Bahan lelucon kontennya. Kalau Insan Tutor lihat videonya dia, ya saya jadikan bahan lelucon. Sekalian. Geli-geli gimana gitu. Mudah-mudahan ada hal positif ya. Terus berpikir positif. Berkumpul dengan orang-orang positif. Kita terbang tinggi seperti elang, jangan seperti kalkun. Kalau memang ingin terbang, setelah itu nongkrongnya dengan kalkun, siapa itu bang? Ya Kul Buntet itu ya nongkrong aja di sana. Kalau perlu jadi membernya dia. Saya nyarankan loh ya, membernya dia, orang saya juga nggak ngelarang kok. Toh juga nanti berkembang atau enggak kan channel teman-teman. Saya hanya menyarankan. Ketawanya bahagia, happy saya.
Kadang-kadang kalau sudah menjadi petir, sudah menjadi geledek gitu ya. Makanya jangan ngeyel ya. Sukses selalu, salam buat warga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.